Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah semua jenderal mendengar instruksi dari Luo Feng, di kamp tentara timur, Jenderal Salju Harmonis berdiri di atas kamp menghadap tentara. Naik! Dengan satu pemikiran, membran redup dan transparan terbentuk di sekitar tentara. Membran raksasa tampak tanpa batas, menyelimuti seluruh kamp tentara. Tak satu pun dari prajurit yang menyadari apa yang terjadi, kecuali Komandan Dewa Ruang Hampa Sejati. Itu miniatur alam semesta. Itu jenderal kita. Satu demi satu Dewa Ruang Hampa Sejati di seluruh tentara timur bingung. Diam! Semuanya akan kembali normal seketika. Suara dingin menggema di telinga semua komandan. Iya jenderal. Semua Dewa Ruang Hampa Sejati menghormati. Tak satu pun dari tentara ahli hukum atau tentara dewa sejati yang tahu apa yang sedang terjadi. Aku telah menemukan targetnya, Salju Harmonis memberitahu Luo Feng. Segera setelah itu, para jenderal mengirim pesan ke Luo Feng. Saya telah menemukan sasarannya di Angkatan Darat Barat. Saya telah menemukan sasarannya di Angkatan Darat Utara. Saya telah menemukan sasaran di Angkatan Darat Selatan. Di pulau yang sunyi, air di danau terus mengalir dan memercikan pantai. Di tengah pulau, Luo Feng duduk di atas rumah batu. Ada meja di sampingnya. Di atas meja ada secangkir anggur dan token. Luo Feng menuangkan secangkir anggur dan memegangnya. Kemudian dia mengirim pesan. Lakukan! Lakukan! Para jenderal menerima pesan itu pada saat bersamaan. Keempat jenderal yang melakukan miniatur alam semesta tidak akan memiliki belas kasihan bagi tentara ahli hukum itu. Bunuh! Bunuh! Keempat jenderal terkondensasi menjadi rentetan kekuatan dewa satu demi satu, dan jejak kekuatan dewa itu mendarah di tentara yang ditargetkan saat menyerang mereka. Saat ini di kamp tentara timur, perintah Dewa Bapa bahwa kita harus mendapatkan lebih banyak warisan jenis mesin. Kemudian ras robot akan menjadi lebih kuat. Tapi kita perlu beradaptasi terlebih dahulu. Kita perlu mendapatkan kredit militer. Dua makhluk agung ras robot mengirimkan suara mereka dengan ekspektasi di mata mereka. Tapi tiba-tiba tubuh mereka menegang. Mereka jatuh. Sementara itu, di planet Abu-Abu di wilayah terpencil alam semesta asli, tanah suci leluhur ras cangkang pola. Leluhur! Leluhur! Pejuang abadi, penguasa sektor, dan 6 kesatria alam semesta sedang merendahkan diri mendengarkan pembicaraan leluhur mereka. Kalian semua yang duduk di sini mewakili inti ras cangkang polaku, dan Anda adalah harapan ras kita. Saya telah menemukan warisan misterius dari tempat yang jauh dan berbahaya. Dengan warisan misterius ini, ras kita akan menjadi lebih kuat. Aku akan menyerahkannya pada kalian dulu. Suara itu datang dari sosok sesepuh yang duduk. Pertimbangkan ini dengan hati-hati. Ini adalah ras yang kuat di alam semesta asli, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan ras puncak. Dia segera menyerahkan warisan berharga kepada makhluk agung di dalam rasnya. Saat dia membagikan ilmunya, leluhur cangkang pola tiba-tiba terlihat ketakutan. Kemudian dia terdiam, dan kekuatan hidupnya dengan cepat layu. Makhluk inti agung yang terpesona di tengah-tengah warisan semua membuka mata mereka, namun mereka tahu bahwa kekuatan hidup leluhur mereka sudah tidak ada lagi, dan barang berharga yang diberikan leluhur mereka menjadi tidak ada pemiliknya. Leluhur! Seluruh ras menjadi panik. Tanpa leluhur mereka, status mereka akan cepat berkurang, dan mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menempati wilayah seluas itu lagi. Namun, menurut mereka, leluhur mereka cukup kuat dan memiliki banyak tubuh. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Di ruang di alam semesta asli,
seekor binatang aneh dengan 3 kepala yang indah dan suara serak melayang di angkasa, dan area di sekitarnya berdesir. Mereka berani menentangku. Kita telah bergabung dengan aliansi pasukan bersatu. Ras lemah itu bukan apa-apa. Beraninya mereka menentangku. Murid, pergi dan hancurkan ras Watong itu. Binatang aneh lain dengan 3 kepala sedang merendahkan diri. Ya guru. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa makhluk agung yang mengambang di angkasa itu langsung kehilangan kekuatan hidupnya. Semua kepalanya jatuh. Guru! Guru! Beberapa master alam semesta mati diam-diam. Beberapa meninggal di depan orang lain. Beberapa dari tubuh mereka menghilang. Beberapa dari tubuh mereka jatuh. Beberapa adalah pemimpin ras mereka. Dan beberapa dari mereka adalah senior ras. Di dunia jin, Luo Feng memegang cangkir anggur, menyesapnya. Dia melihat pemandangan berkedip di depannya. Beberapa ras berteriak saat mereka dibantai. Satu demi satu master alam semesta mati. Beberapa ras hanya memiliki 1 master alam semesta. Dan dengan master alam semesta mereka mati, nasib mereka akan menjadi sangat menyedihkan. Mereka tidak akan bisa tinggal di wilayah mereka lagi, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah itu lagi. Nasib yang dihadapi mereka suram. Luo Feng kemudian melihat adegan lain. Di wilayah manusia, triliunan makhluk hidup menangis. Para ibu sedang mengandung anak, namun mereka segera dimusnahkan. Banyak planet di wilayah manusia ditaklukkan, dan manusia yang tinggal di planet tersebut melarikan diri. Terlalu banyak. Beginilah cara kerjanya di antara ras. Luo Feng bergumam sambil memegang cangkir anggurnya. Ketika saya masih lemah, saya melihat bahwa mata-mata dari ras lain hanya akan menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan seluruh planet. Membunuh semua manusia setelah mereka ditemukan. 4 ras puncak memperlakukan wilayah luar seperti zona perang. Mereka membantai semua ras yang tinggal di luar wilayahnya, berjuang, bertahan hidup. Luo Feng akan melakukan apapun, tidak peduli seberapa kejamnya untuk bertahan hidup. Ini sudah merupakan hasil yang ideal. Dia telah membunuh semua master alam semesta sekaligus, membuat seluruh aliansi kekuatan bersatu lebih lemah dari sebelumnya, memaksa ras tersebut untuk menjauh setelah menemukan bahwa pemimpin mereka semua sudah mati. Mereka perlu lari dan mereka mungkin akan diserang oleh musuh mereka. Kembali ke tempat Luo Feng. Bima Sakti, semua target telah mati. Bima Sakti, semua target telah mati. Beberapa dari mereka tidak memiliki jiwa, tetapi mereka tetap dibunuh. Bima Sakti, tidak ada yang selamat. Luo Feng menerima pesan dari semua jenderal. Dia gemetar. Dia tidak tampak senang dengan akhir yang dia tunggu-tunggu begitu lama. Ada jejak kekejaman yang berkelewatan di matanya. Dia kemudian menuangkan secangkir anggur lagi, memutarnya, dan menumpahkan anggur itu keluar. Dia melihat anggur itu dan bergumam. Kalian pantas mati untuk manusia. Di alam semesta asli, di langit di atas lautan terpencil yang tak berujung, di wilayah rahasia utama, pilar air terkondensasi membentuk makhluk. Itu adalah Luo Feng yang mengenakan jubah yang berapi-api. Makhluk lain berdiri di ruang di samping Luo Feng. Itu adalah pemimpin kota Primal Chaos. Bagaimana hasilnya? Tanya pemimpin kota Primal Chaos. Semua 443 master alam semesta di ketentaraan sudah mati, kata Luo Feng. Mata pemimpin kota Primal Chaos bersinar dan dia berteriak, luar biasa. Di dunia maya, wilayah rahasia leluhur mimpi, di wilayah ras iblis, ada dimensi di dunia virtual, dan gunung luas dikelilingi oleh awan dan kabut. Seekor ular perak raksasa berputar dan mengalir tinggal di dalam gunung. Selain ular perak raksasa itu, banyak master alam semesta dari ras iblis tinggal di gunung tak berujung. Ada juga beberapa master alam semesta dari ras cabang, dari ras iblis yang tinggal bersama mereka. Meskipun lebih dari separuh master alam semesta telah memasuki dunia jin, semuanya telah meninggalkan tubuh atau avatar di alam semesta asli. Dengan tubuh dan avatar kekuatan dewa itu, mereka dapat dengan mudah terhubung ke dunia virtual. Dan melalui dunia virtual,
mereka dapat berkomunikasi dengan leluhur iblis mimpi kapan saja. Tidak perlu khawatir. 3 master alam semesta dari aliansi ras iblis telah berkumpul dan seekor binatang terbang sedang berbicara. Tiba-tiba binatang terbang aneh itu tanpa ketakutan kemudian menghilang dari dunia virtual. Mengapa dia meninggalkan dunia virtual tanpa menyelesaikan ceritanya? Seorang master alam semesta yang penuh warna berbisik. Dia kemudian menoleh ke sisi lain dengan tiba-tiba. Awalnya ada 2 master alam semesta yang mendengarkan master alam semesta dari ras iblis. Tapi sekarang master alam semesta lain yang mendengarkan juga menghilang. Mengapa mereka berdua menghilang pada saat bersamaan? Master alam semesta menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Leluhur iblis! Master alam semesta berteriak. Segera seekor ular perak raksasa muncul dari kabut. Kepalanya terangkat dan memandang master alam semesta saat berkata, "Meng Tali, mengapa kamu memanggilku?" "Leluhur iblis, barusan Master Meng Wan dan master alam semesta lainnya sedang berbicara. Master Meng Wan sedang berbagi beberapa informasi tentang dunia jin. Tapi Master Meng Wan dan master alam semesta lainnya tiba-tiba menghilang dari dunia virtual tanpa tanda-tanda apapun. Dan mereka menghilang pada saat bersamaan." Jelas Meng Tali khawatir. Menghilang pada saat bersamaan? Tanpa tanda-tanda apapun? Leluhur iblis mimpi berteriak ketika menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur iblis mimpi segera mulai memeriksa seluruh gunung. Namun setelah pemeriksaan, leluhur iblis mimpi merasakan dingin yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Menghilang, semuanya menghilang. Leluhur iblis mimpi segera menyimpulkan. Semua master alam semesta dari ras iblis memiliki kesadaran mereka yang terhubung ke gunung ini. Tapi sekarang mereka semua sudah pergi. Hanya leluhur iblis mimpi dan 5 master alam semesta yang tersisa. Tiba-tiba sesosok makhluk raksasa muncul di gunung. Itu adalah leluhur iblis Shock. "Iblis mimpi!" Leluhur iblis Shock melihat ke bawah dan berteriak, "Sama master alam semesta di bawahku yang memasuki dunia jin telah menghilang." "Sama juga di sini." Leluhur iblis mimpi menjadi lebih cemas. Leluhur iblis Shock juga cemas. "Sama master alam semesta yang pergi ke dunia jin menghilang. Dan mereka semua menghilang tiba-tiba tanpa meninggalkan pesan. Mereka yang tidak pergi ke dunia jin akan selamat." "Periksa, mari kita periksa," kata leluhur iblis Shock. Leluhur iblis mimpi segera mengirim pesan kepada para kesatria alam semesta melalui dunia virtual dan meminta mereka untuk memeriksa guru mereka. "Leluhur iblis, token yang aku miliki tidak ada pemiliknya sekarang. Guruku meninggal." "Leluhur iblis, guruku telah meninggal." Bahkan sebelum leluhur iblis memberi perintah, beberapa kesatria alam semesta sudah mulai menghubunginya. Mereka kehilangan akal, menyadari bahwa semua master alam semesta telah mati. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis Shock merasa seperti palu besar yang menghancurkan jiwa mereka. Mereka kesal, ketakutan, dan tidak percaya. Mereka saling memandang dengan mata yang tidak lagi damai. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa gentar. Bagaimana? Kenapa bisa? Leluhur iblis mimpi telah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin? Leluhur iblis Shock juga linglung. Itu merupakan pukulan besar. Sebelumnya, ras iblis merupakan ras puncak di alam semesta asli. Mereka awalnya membanggakan lebih dari 20 master alam semesta dari ras iblis, serta banyak master alam semesta dari ras anak perusahaan mereka. Namun, mereka sekarang hanya memiliki 4 master alam semesta dari ras iblis dan 5 master alam semesta dari ras anak perusahaan mereka. Mereka akan dianggap makmur sebelumnya, tapi sekarang leluhur iblis Shock mengangkat kepalanya dan berteriak. Itu dipenuhi dengan amarah dan penderitaan. Ras iblis telah dibangun untuk waktu yang lama, namun itu kehilangan semua sekaligus. Kita seharusnya tidak membiarkan mereka memasuki dunia jin. Seharusnya kita tidak melakukannya. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis Shock bukanlah satu-satunya yang menjadi gila. Dewa Bapa dari ras robot, Ratu Serangga, leluhur iblis dari ras penjara,
guru suci dari ras kristal, semua ras di aliansi wilayah utara, dan kekuatan yang telah bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, semuanya, baik besar atau kecil, terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Mimpi buruk yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Beberapa kekuatan memiliki 10 master alam semesta sebelumnya. Sekarang mereka hanya punya satu. Beberapa telah kehilangan semua master alam semesta mereka. Itu memang mimpi buruk. Hal yang sama terjadi pada aliansi ras Rangga. Hanya 6 master alam semesta yang tersisa dalam aliansi ras Rangga. Di aliansi wilayah utara, lebih dari 90 master alam semesta telah mati. Bahkan master sungai bintang. Sama untuk ras kristal dan ras penjara. Saat ras dalam aliansi kekuatan bersatu saling menghubungi, mereka menemukan bahwa semua kekuatan mengalami nasib yang sama. Kemudian mereka mulai menghubungi kekuatan lain di lautan semesta. Tidak, maksudmu banyak master alam semesta meninggal? Tidak ada yang terjadi pada kita, ras kerangka. Semua master alam semesta kita di dunia jin selamat. Tidak ada dari mereka yang mati setelah memasuki dunia jin. Tentu saja tidak. Dunia jin adalah dunia yang fantastis, dan itu di luar imajinasi kita, penuh dengan peluang dan barang berharga. Hampir semua makhluk agung dalam ras kita masuk, dan semua yang masuk tentara masih hidup. Mereka akan segera melalui tugas dari tentara. Mereka akan segera memulai tugas dari tentara. Hahaha, banyak master alam semesta dari tanah suci Kaisar Timur memasuki dunia jin. Hanya beberapa dari mereka yang meninggal, dan mereka mati saat seleksi untuk menjadi tentara. Apa yang terjadi padamu, ras penjara? Saat berita menyebar, aliansi pasukan bersatu tercengang. Mereka telah mengharapkan hal yang persis sama terjadi pada semua kekuatan lainnya. Namun, kekuatan lain di samudera semesta semuanya aman, kecuali Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah Suci Bulan Ungu dekat dengan aliansi pasukan bersatu. Setelah menghubungi yang lain, mereka menemukan bahwa semua kekuatan masih utuh selain Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi pasukan bersatu. Mereka semua menyadari bahwa pasti ada rahasia di balik ini. Tidak ada yang terjadi pada manusia. Tidak ada master alam semesta dari aliansi manusia yang mati. Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi pasukan bersatu dengan cepat mendapat berita itu, dan mereka marah. Tidak ada makhluk tertinggi yang bodoh. Tanah Suci Bulan Ungu dan aliansi pasukan bersatu memiliki musuh yang sama, dan itu adalah aliansi manusia. Ditambah lagi, Tanah Suci Bulan Ungu baru saja mencoba membunuh Luo Feng di dunia jin sebelumnya. Semuanya sekarang mengarah ke umat manusia. Hanya kekuatan dari samudera semesta yang dapat secara akurat menemukan master alam semesta kita di antara semua prajurit itu. Pasti manusia yang bersekongkol melawan kita. Di Tanah Suci Bulan Ungu, pergilah! Wajah leluhur Bulan Ungu tampak tertutup oleh lapisan es saat dia berteriak marah pada kerumunan di bawahnya. Kelompok master alam semesta di bawahnya semuanya berlutut, gemetar ketakutan dan kewalahan oleh kegelisahan. Kerugian Tanah Suci Bulan Ungu kali ini sangat besar. Sebanyak setengah dari seluruh kekuatan master alam semesta telah memasuki dunia jin, dan semuanya binasa. Jumlah master alam semesta yang tersisa di Tanah Suci Bulan Ungu yang masih hidup turun menjadi kurang dari 100. Leluhur, apakah kita masih akan pergi ke dunia jin? Dari semua master alam semesta yang masih berlutut di bawahnya, tidak ada yang pergi, tapi masih ada beberapa yang menanyakan pertanyaan ini. Leluhur Bulan Ungu menatap mereka, ekspresinya semakin mengerikan, dan dia terdiam beberapa lama sebelum berkata, Master alam semesta yang baru dipromosikan akan pergi ke dunia jin, dan kalian semua tidak boleh mengungkapkan identitas kalian sebagai anggota Tanah Suci Bulan Ungu. Para master alam semesta yang baru dipromosikan merasa agak senang dengan keputusan itu, menjawab, dimengerti. Pergilah! Suara leluhur Bulan Ungu semakin bermusuhan. Sekelompok master alam semesta akhirnya menghilang dan pergi. Hanya leluhur Bulan Ungu yang tersisa di aula. Dia terpaksa memberitahu mereka untuk tidak mengungkapkan identitas mereka sebagai anggota Tanah Suci Bulan Ungu.
dia pasti merasa sangat malu dan terhina. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Leluhur Bulan Ungu menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi dengan kelahiran binatang sektor kali ini, kurasa kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Leluhur Bulan Ungu menggertakkan giginya. Setiap kali pikiran tentang binatang sektor muncul di benaknya, dia menjadi lebih gelisah karena binatang sektor adalah ancaman besar baginya. Leluhur Bulan Ungu memiringkan kepalanya ke belakang dan meraung. Tidak peduli seberapa marah leluhur Bulan Ungu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika leluhur Bulan Ungu hanya marah dan tidak mau menerima, maka berbagai ras dari aliansi kekuatan bersatu dari alam semesta asli dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian yang tak ada habisnya. Saudara, saudara! Orang gadis muda yang luar biasa cantik dengan sayap kupu-kupu yang transparan berdiri di tengah-tengah ruang hampa. Dia memasang ekspresi kesakitan dan mata di bawah alis halusnya sepertinya mengandung kesedihan yang luar biasa. Berbagai adegan diputar ulang di benaknya saat dia mengingat kembali tumbuh bersama saudara perempuannya. Saudaranya telah membimbing dan melindunginya selama ini. Saudaranya adalah bakat luar biasa dan telah menjadi master alam semesta dari klan serangga. Di bawah bantuan dan bimbingan saudaranya, dia akhirnya menjadi seorang kesatria alam semesta. Saudaranya adalah orang terpenting dalam hidupnya. Gadis muda yang luar biasa cantik mengangkat kepalanya dan menjerit tajam. Tidak! Kemudian wajahnya menjadi berkerut. Kebencian yang membara berkobar di matanya saat dia berkata dengan suara serak. Manusia! Manusia! Aku ingin kalian semua mati! Mati! Cahaya biru samar tiba-tiba muncul di sekitar ruang yang mengelilingi gadis cantik itu, menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, dia dibawa pergi. 3 menit kemudian, di wilayah manusia, sarang induk klan serangga yang menjulang tinggi tergantung di angkasa. Di sekitarnya, banyak tentara serangga muncul. Gelombang kemarahan dikirim dari sarang induk. Pergi ke sana dan bunuh! Bunuh semua manusia! Berbagai suara aneh terdengar saat banyak tentara serangga meraung dan berteriak sambil melaju melintasi ruang hampa yang luas. Mereka menyerbu menuju planet kehidupan yang jauh, sementara sarang induk sudah lenyap dengan satu teleportasi. Itu berteleportasi seperti kilatan petir untuk mencapai sejauh 10.000 tahun cahaya. Pergi dan bunuh! Bunuh semua manusia! Sarang induk klan serangga masih memberikan perintah. Segerombolan besar tentara serangga terus mengaum saat mereka menyerang. Sarang induk klan serangga ini berteleportasi seperti orang gila. Ia melepaskan sejumlah besar tentara serangga. Mereka sebagian besar berasal dari tingkat alam semesta, sejumlah kecil berasal dari tingkat domain, dan beberapa adalah penguasa sektor. Tidak ada satu makhluk pun yang abadi. Bunuh semua manusia! Anak-anakku, pergilah ke sana dan bunuh! Sarang induk bergerak tidak menentu sambil melepaskan prajurit serangga yang tak terhitung jumlahnya. Bagi seorang ratu yang juga seorang kesatria alam semesta, menciptakan miliaran tentara serangga tingkat alam semesta bukanlah hal yang sulit. Pada menit ke-6 setelah Ratu Klan Serangga mulai mengamuk di wilayah manusia, sarang induk yang mengerikan terhenti dan tetap tidak bergerak di tengah ruang. Semuanya menjadi terang dan di sekitarnya banyak tentara serangga yang tergantung di udara juga berhenti. Sosok sendirian berjalan dari jauh, suara menusuk histeris terdengar dari sarang induk klan serangga. Pemimpin gerombolan Bima Sakti! Luo Feng berjalan dengan santai menggelengkan kepalanya. Dia berbisik sambil menghela nafas. Mengapa harus berbuat begitu jauh? Dia menuju ke kejauhan. Bang! Jauh, bagian dari ruang hampa tiba-tiba menyusut, lalu meluas. Segera, bagian dari ruang itu dimusnahkan. Sarang induk yang tinggi dan prajurit serangga yang tak terhitung jumlahnya, yang sebelumnya menempati bagian dari ruang itu, semuanya menjadi ketiadaan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ratu induk serangga kesatria alam semesta telah memasuki wilayah yang berada dalam alam semesta Ganwu. Setelah Luo Feng menerima informasi yang dikirimkan dari alam semesta virtual,
dia segera menggunakan transportasi negara dewa dan beberapa teleportasi untuk bergegas, karena sarang induk klan serangga itu terus-menerus berteleportasi dan mengubah arah. Luo Feng hanya berhasil menyusulnya pada menit ke-6 saat memasuki wilayah manusia. Hanya satu balas dendam. Seorang kesatria alam semesta dimusnahkan. Inikah yang kita sebut kebencian? Luo Feng menghela nafas dengan lembut. Kemudian dengan satu langkah, dia menghilang ke dalam bayang-bayang langit berbintang. Semua diam dan semuanya diselimuti kegelapan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di tanah suci Bima Sakti, Luo Feng kembali ke istana yang bergelombang. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. 3 kesatria alam semesta di garis depan membungkuk dan menyapa dengan rasa hormat. Dari ketiganya, seorang kesatria alam semesta yang tinggi dan kokoh dengan tentakel hijau berkata, "Kami telah berteleportasi berulang kali dan membunuh semua prajurit serangga yang kami temukan di berbagai tempat yang berada di tengah-tengah amukan mereka. Banyak dari tentara serangga ini bahkan tidak berhasil untuk turun ke planet sebelum kita membunuh mereka. Hanya saja masih ada 369 planet kehidupan di mana semua manusia dibunuh. Dari 369 ini, ada 102 planet yang benar-benar hancur." Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan desahan. Total populasi manusia di lebih dari 300 planet kehidupan kemungkinan besar berjumlah miliaran. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan desahan. Total populasi manusia di lebih dari 300 planet kehidupan kemungkinan besar berjumlah miliaran. Namun dalam sekejap mata, semuanya mati. Balas dendam terlalu mengerikan. Mereka yang membenci ras manusiaku, jumlah mereka terlalu banyak, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kelompok kekuatan tertinggi dalam aliansi kekuatan bersatu telah kehilangan banyak master alam semesta. Beberapa dari mereka berasal dari ras puncak, tetapi kebanyakan mereka dari kelompok ras umum. Beberapa tidak bisa lagi menahan kebencian di hati mereka. Segera mereka telah menyerang untuk membalas dendam atas kehilangan mentor mereka. Ada juga orang lain yang telah memutuskan untuk menahan kebencian yang membara. Mereka menanggungnya sebaik mungkin demi ras mereka. Di planet biasa yang sunyi, berbagai avatar tubuh dewa berkumpul untuk berdiskusi. Mereka tidak berani datang dengan tubuh aslinya karena takut akan dibunuh oleh manusia sekaligus. Melawan manusia? Bagaimana kita bisa melawan mereka? Aliansi wilayah utara kita sudah sangat lama dan master aliansi kita telah lama meninggalkan kita. Sekarang berbagai ras dalam aliansi kita sangat lama. Setelah semua master alam semesta, kita masih bukan tandingan untuk satu pemimpin gerombolan Bima Sakti itu. Apakah kalian masih ingin bertarung? Kebencian ini, bagaimana mungkin kita tidak membalas dendam? Kebencian itu memang sungguh luar biasa. 2 saudara laki-lakiku terbunuh. Mereka telah menjadi temanku selama-lamanya. Dan bersama-sama kami memimpin ras dalam membangun pijakan kami dalam semesta yang luas ini. Sekarang mereka berdua mati. Mereka adalah milikku yang paling penting. Dan betapa aku berharap bisa menerobos ke tempat manusia dan membantai mereka semua. Tapi apa hasilnya? Jika kita memasuki tempat-tempat penting seperti wilayah Raja Utama atau Tanah Suci Bima Sakti, maka tidak ada yang bisa kita bunuh, tapi kita hanya akan pergi ke sana untuk mati. Jika kita hanya membunuh manusia biasa, setelah beberapa dekade, generasi lain akan muncul sekali lagi. Mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Jika kita pergi sekarang, itu hanya akan berfungsi untuk melampiaskan momen kebencian kita. Kita harus hidup, dan kita harus hidup untuk ras kita. Tapi aku tidak mau, aku diliputi kebencian. Saat manusia mengirim pasukan besar, berapa banyak yang bisa bertahan kuat dalam pertarungan melawan manusia? Avatar dari master alam semesta yang masih hidup dari aliansi wilayah utara semua terdiam. Betapa menyedihkan dan suramnya situasi mereka. Berbagai ras kecil telah meninggalkan aliansi pasukan bersatu karena mereka tidak bisa mengalami kerugian besar lainnya. Para master alam semesta yang merupakan penjelajah tunggal juga telah pergi.
Karena bagi mereka, masa depan suram dan tanpa harapan. Siapa yang tersisa? Klan serangga, iblis, dan ras robot. Namun siapa yang berani melawan manusia lagi? Bahkan jika kebencian kita lebih besar dari kehidupan, apalagi yang bisa kita lakukan? Aku tidak tahu berapa banyak ras lain yang memiliki kebencian terhadap manusia, tapi sudah ditakdirkan bahwa di dalam seluruh alam semesta asli, manusia akan menjadi ras yang benar-benar mendominasi. Tidak ada yang bisa berdiri di jalan mereka, tidak satu pun sama sekali. Untuk saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan manusia mendominasi alam semesta asli. Ras manusia ditakdirkan untuk mencapai puncaknya, dan semua ras lain seperti ras serangga, ras robot, ras iblis, ras penjara, ras kristal, dan semua kekuatan lainnya harus menghormati manusia mulai sekarang. Saat ini, serigala hitam besar dengan 3 kepala muncul di angkasa. Ia melihat planet di depannya, di mana banyak bentuk kehidupan dari ras iblis tinggal. Dia menyapu seluruh planet, dan setiap iblis yang berburu atau tidur, semua menghilang dan diangkut ke cincin dunia. Ini adalah planet kehidupan terakhir yang menjadi tanggung jawabku. Cahaya hitam mengelilingi serigala hitam raksasa. Dia kemudian menghilang setelah transportasi negara dewa. Setelah beberapa saat, dia muncul di ruang terdekat. Seekor binatang terbang raksasa yang mengeluarkan api tak berujung melayang di sana. Kesatria, aku bertanggung jawab atas sektor bintang besar, dan aku telah membawa semua bentuk kehidupan ras iblis yang hidup di planet kehidupan itu, kata Kaisar Serigala Hitam. Ia kemudian mengeluarkan cincin dunia dengan cakarnya dan melemparkannya ke arah binatang terbang yang dilingkari api. Oke, jawab binatang terbang yang dilingkari api. Pergi ke wilayah rahasia leluhur iblis. Ya, jawab serigala hitam raksasa dengan hormat, dan dia pergi. Segera banyak kaisar abadi tiba dan memberikan cincin dunia mereka ke binatang terbang yang dilingkari api itu. Setelah beberapa lama, binatang terbang yang dilingkari api itu mendesah. Aku bertanggung jawab atas semua makhluk di sektor bintang ini. Migrasi yang besar. Aku tidak percaya kita ras iblis juga perlu pindah. Daerah ini membiarkan kita, namun kita harus pergi sekarang. Setelah itu, dia melakukan transportasi negara dewa dan menghilang. Ras iblis sedang bermigrasi, begitu pula ras serangga, ras robot, ras penjara, dan ras kristal. Ada 6 ras puncak di alam semesta asli, dan mereka adalah ras puncak karena mereka bisa menempati area berharga di alam semesta asli. Fakta bahwa 5 ras puncak telah memulai migrasi, itu berarti mereka telah mengaku kalah dan tidak ingin melawan manusia lagi. Adapun beberapa ras yang bahkan tidak memiliki master tertinggi alam semesta, seperti aliansi wilayah utara, mereka telah memulai proses migrasi dan mundur sejak lama. Kekuatan ras menentukan wilayah yang dapat ditempati ras tersebut. Sebagian besar ras di alam semesta asli cukup bijaksana untuk menyadari hal itu. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.